Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas tentang kejayaan Islam dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah jaya sampai mereka itu kenal dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sirah Nabi ini itu erat kaitannya dengan ghirah, semangat juang umat Islam. Kalau orang nggak kenal dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi habis. Mereka nggak kuat ibadahnya, mereka nggak kuat dakwahnya, mereka nggak kuat semangat juangnya, mereka akan lelah, mereka akan malas, mereka terus. Makanya mempelajari surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, itu penting, muhim di setiap zaman, apalagi zaman kita akhir zaman yang sudah dekat dengan hari kiamat. Cobaan itu banyak, perpecahan itu terus ada, apalagi zaman kita baru selesai zaman pemilu. Pemilu sudah selesai, perpecahannya masih ada. Astagfirullahaladzim. Ana tuh lihat tuh di Facebook tuh, gimana ya? Karena saking nggak kuatnya blok. Sama ustadznya itu terlalu kasar, sama asatidah yang terlalu frontal dan sebagainya. Na'udzubillah. Akhlak itu hilang betul. Karena mereka nggak paham tentang apa? Tentang kondisi surah Nabi kita Muhammad SAW. Konflik ada, kemunduran moral, kemunduran sosial. Sekarang hatta di negara kita, na'udzubillah, itu banyak sekali. Mungkin santri-santri sekarang melihatnya adem-adem aja, tapi kalau di sekolah umum, na'udzubillah, akhlak nggak ada. Guru berani mereka tendang. Oh, kalau di sini tendang, keluarin. Wallahi la akhlak wala adab wala ilm, nggak ada akhlak, nggak ada adab, pembulian di mana-mana. Walhamdulillah di sini ada nggak pembulian? Alhamdulillah nggak ada. Dari awal didirikannya pondok ini, walhamdulillah Allah bantu terus untuk nggak ada. Tapi di sini kita alhamdulillah merasa bersyukur. Kondisi kemunduran akhlak itu terjadi di masyarakat khalayak ramai, tapi gara-gara kita di sini mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak terjadi untuk kita saat ini. Kita bisa lihat, saksikan dengan empat mata realita yang ada, faktanya itu seperti apa. Padahal umat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim itu beda sekali, jauh sekali dengan kondisi umat Islam yang Allah sifatkan. Apa Allah firmankan dalam surat Ali Imran? Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Syuf, kita umat Islam sebaik-baik umat. Tapi kondisi na'udzubillah, sekarang kita ini tidak kondisi seperti itu. Bukan sebaik-baik umat, bobrok akhlaknya. Gimana mau dikatakan sebaik-baik umat? Apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang harusnya umat Islam itu memerintahkan hal yang ma'ruf. Sekarang memerintahkan hal yang ma'ruf itu pun malu sekali. Ndaklah, anak ndak maulah. Aduh, enggaklah, sungkan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengingkari kemungkaran itu rasanya berat sekali, apalagi di zaman kita saat ini. Makanya na'udzubillah. Jadi kondisi umat Islam itu mengalami kemunduran itu banyak sekali karena mereka nggak kenal dengan sirah Nabi kita Muhammad SAW dalam setiap bidang. Ambil contoh, bidang militer, pertahanan negara. Kita lihat negara-negara Islam sekarang, Masya Allah,
kekuatan mereka itu nurun. Dulu kalau orang luar nyebut kita ini Indonesia macan apa? Asia. Naam, sahih. Yang kita harapkan seperti itu. Jangan sampai ternyata kita ini mengalami kemunduran. Naam, sahih. Kita mencitrakan kita sebagai macan, tapi hakikatnya ternyata tidak. Kalau dulu ditakuti di zaman-zaman Soeharto, zaman-zaman dahulu, masya Allah, ditakuti. Negara kita bahkan memang negara-negara yang kuat, mereka itu banyak segan. Tapi semakin zaman gampang sekali mereka meruntuhkan fulan, meruntuhkan alan, meruntuhkan fulan, meruntuhkan alan, sampai akhirnya kondisi umat Islam itu mundur sekali. Ekonomi itu tadi masalah militer, ekonomi sekarang. Dulu umat Islam militer itu kuat, pemimpinnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menteri pertahanannya, beliau yang nguasain juyusnya, pasukan perangnya, beliau yang ngelola keamanan negara beliau sallallahu alaihi wasallam, gampangnya ketua polisi, ketua TNI dan sebagainya dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekonomi juga sama. Sekarang umat Islam ini ya macam kayak kita. Negara-negara Islam dengan penduduk muslim yang paling banyak di atas muka bumi, negara kita. Sumber daya manusia, masya Allah. Sumber daya alam, masya Allah. Minyak bumi kita ada, mineral kita ada, semua kita ada, batu bara kita punya. Tapi apa kondisinya? Kondisinya banyak yang khianat, karena mereka nggak paham sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita kembalikan sekarang ke Saudinya, kita kembalikan ke Emiratnya, kita kembalikan ke Qatarnya. Mereka ini tandus, cuman padang pasir, tapi sekarang nguasain. Tidaklah dunia kecuali dilipat untuk mereka. Akidah mereka akidah yang kuat. Nah, kalau kita ini na'udzubillah masih nyembah ini, masih nyembah itu, pengkultusan ini masih kuat, pengkultusan itu masih kuat, na'udzubillah kuburan diagungkan dan sebagainya, ya gimana mungkin kita itu mau bisa menjadi orang yang kuat dalam segi ekonominya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung itu bertakwa kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari mana? Dari langit. Sekarang hujan banyak, hutan banyak, seakan-akan itu tidak membuat masyarakatnya menjadi orang yang dicukupi. Naam, sahih. Na'udzubillah, kok bisa? Iya, karena jauh dari agama. Taib, kita geser ke atas sedikit. Negara apa di atas kita? Malaysia. Malaysia ini termasuk negara terkaya di dunia. Kemarin tuh kalau nggak salah ke-10. Anda cek terakhir. Malaysia, negara jiran. Lebih besar Indonesia atau lebih besar Malaysia? Indonesia jelas. Tapi Malaysia ini alhamdulillah termasuk kuat juga dakwah sunnahnya. Tauhidnya termasuk kuat. Mereka itu amanah lebih kenceng dibandingkan kita. Dari berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita ke sana, kecurangan tuh hampir jarang terjadi Malaysia. Ana sudah berangkat ke Kuala Lumpur, ke Malaka dan sebagainya. Di sana memang masya Allah orang-orangnya itu memang amanah. Dari segi apapun mereka amanah. Kalau kita ini masih banyak masyarakat yang culas. Naam, sahih. Atasnya lagi negara apa? Brunei Darussalam, lebih ketat lagi dengan Islamnya. Brunei Darussalam orang semua ngakui kekayaannya, padahal wilayahnya apa? Kecil. Brunei Darussalam kekayaannya masya Allah, kuat mereka ekonominya karena mereka kenal dengan agama Islam. Itulah yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang umat Islam persatuannya itu runtuh, hancur. Negara yang berdampingan, negara yang bersebelahan, Indonesia sama Malaysia, rebutan batik, rebutan pemain bola, rebutan apa lagi? Banyak
Sekarang itu na'udzubillah hal-hal yang kayak gitu yang dibicarakan. Orang zaman dahulu itu kuat, mereka itu saling bekerja sama. Makanya Masya Allah di Timur Tengah itu bisa kita contoh, mereka berdampingan tapi mereka itu kuat. Semisal Emirat dengan Saudi, dengan Bahrainnya, mereka itu kuat. Makanya ada namanya negara Hijaz, negara Teluk. Negara Hijaz, negara Teluk ini saling bantu membantu. Ketika Filistin terjadi kericuhan, mereka itu saling bahu membahu gimana untuk berpikir agar mereka ini diselesaikan kondisinya. Taib, Imarat bantu sekian, Qatar bantu sekian, Saudi bantu sekian, Bahrain bantu sekian. Ini yang terjadi negara umat Islam di Timur Tengah. Kondisi kita itu kurang akur. Naam sahih, na'udzubillah. Ya mudah-mudahan suatu saat padahal kita ini serumpun ya satu nenek moyang, ya satu ras gitu loh. Dan ternyata na'udzubillah dalam hal persatuan pun sulit untuk disatukan. Kita tahu zaman dahulu itu terkenal dengan ada namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang mana? Persia, bukan orang Arab. Ajam. Ajam ini orang non Arab. Tidak ada keturunan Arabnya. Jadi orang-orang Iran jangan dikira itu orang Arab. Orang Iran itu bukan orang Arab, bukan. Orang Iran itu orang Persia, dulunya penyembah api. Mereka itu nggak bawa nasab Arab, itu nggak bawa. Contoh itu. Kemudian semisal para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dari yang lainnya, mereka itu bisa bersatu. Dari Romawinya datang, dari Isbanianya, Spanyolnya datang, ulama-ulama salaf zaman dahulu, sampai terakhir Muhammad Al-Fatih. Orang Arab itu kalau kita lihat kondisinya, pasukannya siapa yang dia bawa? Enggak semua orang Arab. Tapi mereka bisa bersatu, na'am bisa bersatu. Tapi di kondisi kita itu sulit untuk disatukan gara-gara mereka ini tidak tahu khuttah. Khuttah ini langkah-langkah yang mau dibawa kemana kita mengarah. Itu mereka enggak tahu. Hatta dalam bidang akhlak. Wallahi akhlak ini na'udzubillah. Ana bisa pastikan sekarang umat Islam kualitasnya itu jeblok, itu dari akhlak. Karena pernah waktu itu di STDI Imam Syafi'i Jember, ketika ana di STDI, waktu ana ketika itu di Jember, ana masuklah ke supermarket. Keluar ana dari supermarket, ada beberapa perempuan, gadis-gadis lah rombongan, kayaknya mahasiswa-mahasiswi, bertepatan lewat gini. Tiba-tiba dia ngomong apa perempuan nih? Na'udzubillah, ngomong kasar sekali. Bahasa Jawa Timur. Anak na'udzubillah. Anak sampai mikir bisa itu akhwat, bukan akhwat ya, perempuan mahasiswi. Anak yakin mahasiswi karena anak waktu itu dekat dengan Universitas Jember ketika itu dekat. Mungkin ya mahasiswi mungkin, anak nggak tahu. Tapi ketika anak keluar berjilbab, pakai gadis, pakai hijab, na'udzubillah, lu ngomong gitu, lu kok gampang ya Allah. Sampai anak mikir, anak yakin ndak lain ndak bukan ketika anak menilai kualitas umat Islam bobrok, pasti bobrok. Kondisinya memang na'udzubillah menyedihkan. Anak punya kawan akhlaknya wallahi jauh dari agama, berani bunuh anak sendiri di toilet Universitas Islam katanya. Ketika lahiran dihantukkan gara-gara anak hasil apa? Zina. Na'udzubillah. Wallahi la akhlaqa lahum, enggak ada akhlak bagi mereka. Peradaban dari mana kita mau maju sedangkan akhlak tidak ada. Universitas apa? Islam katanya. Makanya dari sini kita lihat bagaimana kondisi umat Islam muamalahnya. Akhlaknya enggak ada. Beli mangga ditipu, beli jeruk ditipu, beli buah apa ditipu. Naam sahih. Ini terjadi di mana-mana akhlak sekarang. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Orang yang curang bukan bagian dari umat Islam. Sekarang ternyata kecurangan itu banyak terjadi di mana? Umat Islam. Ada salah satu pengusaha di Jerman sana, muslim. Karyawannya itu banyak non muslim. Anak nanya, kenapa enggak muslim saja yang dipekerjakan? Kata dia,
kalau seandainya muslim yang dipekerjakan hilang barang, tidak amanah. Kalau kafir ditinggalkan saja, kita tinggalkan, ada CCTV, insya Allah tidak hilang. Masya Allah. Berarti lebih amanah kondisi saat ini orang muslim atau non muslim? Non muslim. Jadi di Jerman itu banyak orang-orang datang dari Suriah, pendatang-pendatang, dan negara pemerintahan Jerman itu membolehkan Suriah masuk ke sana bebas, dan bahkan dikasih kebebasan dalam waktu tertentu mereka itu untuk hidup di sana, bekerja di sana. Dan ternyata ketika dipekerjakan banyak curangnya. Itu terjadi. Makanya akhlak itu naudzubillah hilang dari umat Islam. Ada anak punya kawan S2 di Madinah, walhamdulillah baru selesai tesisnya. Alhamdulillah baru selesai sidang, sudah lulus alhamdulillah. Beliau ada usaha sama salah satu kawannya, muslim salafi. Dicurangin, hartanya nggak dibalikkan, haknya nggak dikasih, naudzubillah. Tiba-tiba ada kawan yang ngomong, mahasiswa juga Madinah, antum lagian ngapain muamalah sama orang salafi? Muamalah itu kerjasama bisnis sama orang kafir sekalian, insya Allah amanah katanya. Jadi sekarang gambaran itu terjadi. Kita ngasih hutang ke kawan, kita ngasih hutangan ke kawan, kadang-kadang tuh berat antara dia bayar, dia balikkan hutang itu atau enggak. Aduh, balikkan enggak ya, pinjam enggak ya, ini terjadi. Makanya na'udzubillah, kita harus perhatikan akhlak ini mulai terjadi kemunduran. Makanya sirah Nabi kita Muhammad SAW itu penting untuk disajikan kembali. Siapa? Bentar. Ada wasiat kayaknya nih. Kalau wangsit dari atas wahyu. Kalau dari sana wasiat. Naam, taib. Jadi sekarang kondisi memang umat Islam memang harus diperbaikin. Tapi walaupun bobroknya umat Islam sekarang, ana mulai senang, mulai ada kebangkitan. Wallahi na'am say. Sekarang umat Islam ini mulai ada kebangkitan. Sekarang. Apalagi kita lihat sekarang pondok-pondok itu udah di mana-mana. Pondok sunnah sekarang alhamdulillah di mana-mana. Sekarang. Rumah tahfidz banyak enggak? Apalagi rumah Quran, rumah tahfidz itu semarak, masya Allah, rame sekarang. Wanita tahun 90-an pakai jilbab itu sulit. Ana masih ingat dulu ketika di tel sekolah, yang pakai jilbab di SD itu kembaran ana pertama kali. Satu orang sama anaknya Pak Sulaiman, ada istri Ustadz Said. Itu kakak kelas anak Kak Tari. Itu pertama kali yang pakai jilbab. Ketika pakai jilbab, ana masih ingat, wallahi ana masih ingat, jilbab kembaran ana dibuka sama kakak kelas SMP. Wow, ana sama abang ana nggak tinggal diam. Kami masuk kelas itu badan besar-besar waktu itu. Asli ana sama abang ana ya begucok di sana. Badan besar, Teddy namanya. Badan besar. Habis dipanggil kepala sekolah enggak takut. Dipanggil kepala sekolah enggak takut. Jangan salahkan kami, salahkan dia. Waktu itu orang tua kami dipanggil, diselesaikan, enggak, dia suruh minta maaf ke saya. Itu waktu itu masih ingat ana sama abang ana. Ya masih dulu ketika jilbab ditarik kayak gitu. Oh enggak. Ini ana dapat laporan, udah sama abang ana berangkat ya 2 lawan 1 tetap menang 2. Yang satu pun tetap, kalau dia salah ya salah. Cuman zaman dulu tuh penghinaan jilbab itu banyak sekali. Seperti itu. Ya sekarang muslimah yang berjilbab banyak, sampai artis pun sekarang hijabnya apa? Besar. Sekarang artis-artis hijrah itu udah banyak, masya Allah. Nerima dakwah sunnah itu udah banyak. Walaupun belum sampai ngikutin secara 100%, minimal mereka tahu.
Dan bahkan sekarang banyak sekali orang-orang berduitnya, orang-orang yang istilahnya memiliki usaha yang besar dan sebagainya, udah kenal sunnah. Bahkan mereka lah termasuk pengusung dakwah pertama gitu loh. Dengan harta mereka. Tinggal kolaborasi dengan para asatidzah, dengan para ustadz. Akhirnya mereka kenal sunnah. Riba dulu tabu untuk dibahas di masjid. Sekarang praktisi riba banyak membahas tentang masalah riba di halayak ramai. Naam, sahih. Sekarang Masya Allah kantor-kantor pemerintahan, kita lihat sekarang kondisi kantor-kantor pemerintahan, zuhur insya Allah ramai. Naam, sahih. Ana pernah lewat di satu tempat. Jadi kayak di Kerinci itu ada satu masjid. Jadi masjidnya masjid pemerintahan itu sepi gitu. Macam kayak Islamic Center kita nih, masjid besar tapi sepi. Tapi ketika siang itu insya Allah terisi, walaupun masjid besar kan nggak mungkin penuh kan, tapi minimal itu ada jamaahnya waktu zuhur. Kalau dulu enggak, sulit. Sekarang dokter banyak sekali orang-orang yang mengadakan kajian komunitasnya Masya Allah dan sebagainya, perhatian dengan dakwah sunnah. Mereka buat kajian rutin dan sebagainya. Inilah kata para ulama, walaupun kita kondisi saat ini lagi bobrok kualitas, tapi insya Allah mulai bangkit. Mulai bangkit. Musik dulu orang tabu sekali dibilang mengharamkan musik. Sekarang mantan musisi mengatakan haram apa? Musik. Mereka ngajak kawan-kawannya untuk tidak terlalu lama jatuh ke dalam keharaman apa? Musik atau kelalaian musik. Bahkan Masya Allah Tabarakallah Rahman, ustadz kita sekarang, ustadz sunnah ini, itu banyak sekali kondisinya sekarang itu ngisi-ngisi di TV-TV nasional. Naam, sahih. Di TV-TV nasional mereka udah mulai nampak. Ana senang situ. Naam, sahih. Walaupun sekarang ini mungkin dicekal lagi. Tapi dulu kan Masya Allah kita lihat Ustadz Fulan masuk. Sekarang agak dicekal lagi. Nggak apa-apa, yang penting mereka ini sudah banyak kenal seperti itu. Dulu Masya Allah orang yang mengatakan oh dukun itu syirik, oh dukun ini mengajarkan kesyirikan, tabu. Sekarang mungkin kita ingat momen MotoGP, turun pawang hujan. Event internasional itu kan event besar gitu, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Manggil pawang hujan, orang-orang kita pun sudah tahu itu perbuatan syirik, bahkan menertawakan perbuatan itu. Walhamdulillah, menunjukkan dakwah sunnah, dakwah tauhid sudah mulai dikenal masyarakat, dan bukan sebagai hal yang tabu lagi. Makanya ana bersyukur di situ. Tapi walaupun Islam ini mulai maju, ada orang-orang munafik dari kalangan liberal yang berusaha menghancurkan nama orang-orang yang mengusung dakwah sunnah, dakwah tauhid. Dibilang radikal, dibilang anti budaya, menolak kearifan lokal, dan seterusnya. Mereka teriak berusaha. Kenapa mereka itu sekarang sorban dibilang apa? Budaya Arab, hijab budaya Arab, apa lagi? Padahal ini semua itu budaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu disebutkan as-surahu ala qadaril alam. Mereka teriak ya berdasarkan sesuai dengan sakitnya mereka. Semakin sakit mereka dengan berkembangnya Islam, semakin keras mereka berteriak untuk merusak Islam. Dengan cara rusak Islam di dalam selimut, ini yang ngeri. Musuh dalam apa? Selimut. Atau namanya orang munafik. Islam hancur itu bukan dari musuh di luar, tapi Islam hancur dari musuh dari dalam. Musuh dalam selimut. Na'udzubillah. Sekarang orang-orang munafik itu banyak gerak di sana. Makanya walaupun seperti itu, insya Allah Subhanahu Wa Taala ini ada tanda kebaikan umat Islam itu semakin menerima bagaimana kondisi tauhid dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan ketahuan bagaimana dengan kisah perjalanan hidup Nabi. Karena nanti akan kita sebutkan
kisah A, kisah B, kisah C, kisah D itu pasti berkaitan dengan kondisi umat Islam, pasti. Wallahi pasti. Enggak meleset. Jadi seperti itu. Bagaimana kondisi ini, kondisi A, kondisi B dan sebagainya. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Taib. Kata para ulama masalahnya faktor umat Islam itu bisa jaya. Aslinya umat Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala itu sudah jaya dengan mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Berarti udah jaya. Tapi ternyata enggak. Gara-gara memang bukan Allah berdusta, tapi gara-gara memang umat Islam yang tidak mau mengambil janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Islam diterima oleh umat Islam dengan kondisi aslinya, murninya, ana yakin tidak mungkin Islam bobrok saat ini. Kalau mereka menjaga tauhidnya, mereka menjaga sunnahnya, ana yakin nggak akan mungkin mereka bobrok untuk saat ini, nggak akan mundur. Akan terjadi kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Tapi karena kondisi nggak diamalkan Islamnya, tauhidnya juga dihancurkan, kesyirikan mereka itu malah disuburkan, malah diramaikan dan sebagainya. Na'udzubillah, itulah yang terjadi. Nyembah Allah di masjid sedikit, nyembah setan di kuburan, wih, banyak. Apa nggak mundur umat Islam? Kajian sepi, tahlilan rame. Kajian sirah sehari-hari nggak banyak. Maulid Nabi di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa saya memang umat Islam yang tidak mau berusaha mengerjakan Islam aslinya. Sebenarnya ujung-ujungnya akhirnya umat Islam menjadi umat yang bobrok, umat yang tidak terpandang. Inilah kata para ulama, seharusnya kita itu betul-betul faham bahwasanya kondisi realita yang ada, umat Islam ini mundur dari berbagai aspek. Tapi insya Allah SWT kalau mereka bisa kembali, itu bisa akan Allah SWT tolong. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan duniawi. Sekarang kenapa Filistin terus diserang? Kenapa negara-negara Syam sekarang terus diserang? Yamannya terus terjadi peperangan. Di negara-negara Islam hatta Sudan saat ini terjadi peperangan. Umat Islam banyak terbunuh. Kenapa Allah nggak tolong? Kan janji Allah, kami akan nolong Rasul kami dan orang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Loh, sampai sekarang kenapa nggak Allah tolong? Apa kata para ulama? Gara-gara mereka sendiri yang nggak ngambil pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah ini turun dengan janji yang Allah SWT janjikan. Janjinya apa? Semisal in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian nolong agama Allah, bantu agama Allah, menyebarkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kalian. Ternyata kita banyak nggak nolong agama Allah. Maksudnya malah justru Islam dihinakan, kita ridho-ridho aja. Makanya Islam sampai saat ini tidak menang. Sekarang umat Islam di Filistin itu udah mulai bangkit dengan tauhidnya, dengan sunnahnya saat ini, insyaallah. Ya, mudah-mudahan pertolongan Allah semakin dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal azan dulu, kita dengarkan madrasah. Fadhal. Azan kan? Azan kan?
حي على حي على Baik. Ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yang dapat ana sampaikan. Ana mau ngabarin insyaallah Ustadz Bilal mau safar besok hari Kamis malam insyaallah, karena ada usaha yang harus diteruskan gitu ya di Pekanbaru, jadi tidak bisa di sini lagi. Jadi beliau pamit. Nah, santri kalau ada salah datang. Astagfirullah. Kalau santri ada salah datang minta maaf. Yang suka tidur tuh. Nah, Musai, karena besok mungkin pagi atau siang beliau harus berangkat karena busnya itu malam. Jadi seperti itu. Nanti kalau juga ini lagi packing beliau. Nanti antum bisa bantu datang ke rumah. Insyaallah. Karena Ustadz udah bilang juga ke Ustadz Bilal, kalau ada mau dibantu ngomong, banyak pasukan di sini. Seperti itu. Jadi insyaallah yang ana harapkan apa yang telah beliau perjuangkan di sini Allahi nafi' lil ummah. Itu bisa bermanfaat untuk umat. Apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk antum, untuk kita semua. Dan ana wallahi berharap beliau itu bisa berkah, Allah berkahi dimanapun beliau berada.
Di sini ngasih manfaat, di sana ngasih manfaat. Beliau juga sampaikan kalau ada salah, sampaikan ke semuanya, ana minta maaf. Nah, ya mudah-mudahan tadi ana sampaikan kalau bisa datang ke sini, tapi kayaknya hujan. Ana takut beliau sakit. Ana bilang kalau nggak bisa, nggak apa-apa hujan. Takutnya beliau sakit, safar besok jauh. Tapi ana kuliah nanti santri tolong datang. Nah, antum datang, tunjukkan akhlak. Ya, anak kuliah. Ada sebuah ucapan para ulama, likulli liqa'in firaq. Setiap perjumpaan pasti ada pisah. Naam, sahih. Ya, ala kuliah lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mubarak, diberkahi sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Naam, sahih. Ya, antum minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ucapan Masya Allah ya. Itulah memang berat kondisi ketika kita itu ya ditinggal. Anak termasuk anak pribadi anak berat. Naam, sahih. Tapi memang karena memang wasiat dari umminya juga, permintaan dari ummi beliau, ya kita berusaha sebaik mungkin jaga kehormatan beliau. Apa yang sudah beliau sampaikan itu manfaatkan, sampaikan ke yang lain. Kita udah belajar ahadithul akhlak, hadis-hadis tentang masalah akhlak. Nah, jadi seperti itu. Ya, anak nggak tahu, kayaknya belum datang, tapi mudah-mudahan kalau Isya nanti datang, beliau mungkin bisa sampaikan sepatah dua patah kata. Tapi kalau yang masih hujan ya mungkin nggak bisa. Tapi untuk santri, fadhol datangi, bilang Ustaz, kalau ada butuh, wallahi kami siap. Wallahi kami siap. Antum suruh apa saja kami siap. Antum jangan malu, antum ngomong, datang. Naam, sahih, antum datang. Ana masih ingat ketika ana umrah. Alhamdulillah, adik kelas ana punya adik kelas namanya Hamam. Datang ke ana, "Bang, sini, enggak usah. Abang duduk di kasur, biar Hamam yang nyiapin semua." Masya Allah disiapin. Ana bantuin, sudah enggak usah. Duduk, enggak, anak tetap kerja. Enggak usah bang, capek, besok abang berangkat, kata dia. Tapi Masya Allah ya, biasa kan kita kan nanti salah letak barang, kita enggak tahu posisi kan gitu. Tapi gara-gara Masya Allah memang ya, karena adik kita ini memang akhlaknya bagus sekali, Hamam namanya, Masya Allah. Ya, beliau bantuin. Nah, antum juga sama, datang ke rumah Ustaz. Ustaz, tolong apa antum perlukan kami siap. Wallahi 24 sa'ah, 24 jam. Antum butuh apa kami siap. Antum butuh tenaga kami siap. Naam, seperti itu. Ya, antum terakhir sekarang berbakti sama guru. Naam, sahih, terakhir. Permisi, nah. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita semua kalau ada salah sama guru, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar untuk guru kita. Nah, jadi seperti itu. Insyaallah besok. Tapi ini yang dapat Anda sampaikan. Ini ada pertanyaan. Ana ini pun mau nyampaikan, sebenarnya lesu. Kajian ini sebenarnya lesu. Ya, tapi itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Nah, sahih. Dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik insyaallah. Baik. Apakah benar celak mata itu dapat menghindarkan seseorang dari penyakit ain? Jawabannya enggak. Yang bisa menghindarkan seseorang dari penyakit ain itu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seseorang menggunakan barang yang kita senangi, oh hartanya banyak, oh kendaraannya Masya Allah, ucapkan Masya Allah, Tabarakar Rahman, atau Allahumma barik lahu, Allahumma barik fi malihi. Itu yang kita ucapkan. Jadi insya Allah Subhanahu wa taala kita bisa dihindarkan oleh Allah SWT dari penyakit ain dengan zikir, dengan ibadah. Sebagaimana juga kita perlu tahu Dihya Al-Kalbi sembuhnya itu dengan apa? Bekas air wudu, penyakit ain. Nah, apa hukum menguncir rambut bagi wanita di dalam sholat? Menguncir rambut atau mengumpulkan rambut itu aslinya tidak boleh. Aslinya tidak apa?
Tidak boleh, karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, inilah aku thawban wala sya'ra. Aku tidak pernah menggulung pakaian saya ketika salat, wala sya'ra, dan aku enggak pernah ngikat rambut saya ketika salat. Nah, wanita itu jangan diikat, apalagi naudzubillah ketika diikat biasanya itu ada macam punuk unta. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepala mereka seperti punuk unta, ada punuknya, jadi seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau untuk wanita pakai mukena dan nggak perlu diikat, diurai saja, nggak perlu diikat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi ada lagi nggak pertanyaan? Silahkan, kalau nggak kita tutup. Nggak ada ya? Tapi kalau nggak ada, nasihat ana untuk santri terakhir, hatta kutab. Antum bisa apa yang antum kerjakan, wallahi kerjakan. Hatta antum takbil, lihat, cium tangan, qabil. Baik, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.